Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Nurrohmah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktik pengalaman lapangan saya yang saya lakukan di Desa Kesemen, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Pada PPL kali ini, saya mengambil di salah satu UMKM di desa saya, yaitu UMKM Budidaya Ikan Lele. PPL kali ini sangat jauh berbeda dari PPL gelombang sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, karena PPL pada kali ini dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan mahasiswa PPL di tempat masing-masing. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Sudah kita ketahui, modal merupakan salah satu kunci penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Tanpa adanya modal yang cukup, maka bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian dengan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, UMKM memerlukan modal tertentu. Kekurangan modal selalu menjadi masalah klasik bagi sebagian besar pelaku usaha, termasuk pembudidaya ikan lele seperti Bapak Wianto ini. Sementara itu, masih banyak potensi dana dari perbankan yang belum banyak dimanfaatkan untuk sektor UMKM. Karakteristik sektor usaha pembudidayaan seperti ini yang kiranya beresiko tinggi dan dipandang rendah diduga kuat menjadi penyebab rendahnya minat lembaga pembiayaan untuk memadai sektor ini. Padahal, sektor usaha seperti ini yang menurut saya merupakan basis pertumbuhan ekonomi pedesaan yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, sampai saat ini, para pelaku usaha masih dihadapkan pada kesulitan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari pemerintah maupun dari bank. Salah satu penyebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan keberadaan dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya yang dapat dinyatakan bahwa produk-produk perbankan syariah lebih variatif untuk membantu pembiayaan modal bagi UMKM. Hal ini memungkinkan produk bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Oleh karena itu, di sini saya akan melakukan penelitian dengan judul Analisis kontribusi perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Kesemen. Potensi berkembangnya UMKM milik Bapak Wianto ini sebenarnya sangat besar untuk memajukan perekonomian daerah setempat. Namun sangat disayangkan, dari pihak lembaga mengalami kesulitan dalam perolehan modal baik dari pemerintah maupun dari bank untuk mengembangkan usaha. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat suku bunga kredit yang tinggi oleh bank dan diharuskan adanya jaminan kebenaran dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi sehingga beliau tidak berani lagi mengambil keputusan untuk meminjam dana dari bank. Banyaknya lembaga yang memberikan pembiayaan kepada UMKM seharusnya dapat menyelesaikan ataupun meminimalisir permasalahan yang terjadi pada UMKM seputar permodalan ataupun pembiayaan. Tetapi, pembiayaan yang diperoleh dari lembaga pembiayaan tersebut pun belum tentu dapat dipergunakan secara optimal oleh UMKM untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Untuk itu, tetap diperlukan peranan lembaga pembiayaan selain sarana penyedia dana, juga sebagai fasilitator usaha, misalnya dalam bentuk bank manajemen, pasar, pemasaran, dan keuangan. Peranan sebagai sarana penyedia dana akan lebih mudah dijalankan
dibandingkan dengan peranan fasilitator bagi UMKM tersebut. Untuk itu, dapat kita lihat bagaimana peran lembaga pembiayaan dalam mengembangkan UMKM. Perbankan syariah perlu untuk meningkatkan strategi yang dijalankan. Bank syariah seharusnya dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat, dan tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah kepastian seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aspek yang membantu bank tersebut untuk berkembang dan mampu untuk menjadi penggerak ekonomi nasional. Usaha mikro kecil dan menengah milik Bapak Wiyanto ini merupakan salah satu usaha yang cukup berkembang di desa saya. Banyak warga yang mendirikan usaha serupa, namun selang beberapa waktu sudah gulung tikar. Berbeda dengan usaha Bapak Wiyanto yang mulai merintis usahanya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini masih berkembang. Dengan modal awal meminjam dana dari bank dan dana pribadi, Bapak Wiyanto memulai merintis usahanya. Dalam usahanya ini, Bapak Wiyanto memiliki 6 kolam dengan luas kolam 4 meter dan kedalaman kolam kurang lebih 1 meter. Dalam pembudidayaan miliknya ini, Bapak Wiyanto hanya menggunakan 2 kolam permanen dan 4 kolam tabung. Karena kurangnya lahan yang dimilikinya, jadi beliau memanfaatkan lahan milik pribadi seadanya yang beliau punya. Budidaya ikan lele yang dibilang mudah, tampaknya tidak semudah kelihatannya. Anggapan awal saya yang hanya meletakkan lele di kolam akan besar dengan sendirinya, ternyata tidak sepenuhnya benar. Lele sebagai komoditas perikanan juga membutuhkan perawatan dan pakan yang benar untuk mencapai besaran tertentu.